Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadalin dengan NIM 246600108. Baik, di sini saya akan memaparkan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ialah apa itu ilmu geologi struktur, kemudian tentang geometri unsur struktur, lalu tentang ketebalan dan kedalaman, kemudian tentang deformasi batuan, lalu tentang fraktur dan join, 6 tentang lapisan, dan terakhir tentang lapisan dan sesar. Dimulai pada apa itu geologi struktur. Ilmu geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari tentang artefak bumi serta gejala-gejala yang terjadi pada batuan yang menyebabkan adanya perubahan atau deformasi. Adapun menurut para ahli, yang salah satunya adalah Buckley, ia menuturkan bahwa geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur-struktur individual pada kerak bumi seperti anneklin, sinklin, sesar, dan lainnya dalam satu unit tektonik. Lalu, untuk mengetahui cara dan menganalisa geologi struktur ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengenalan struktur-struktur yang diamati. Yang kedua adalah pencatatan atau perekaman data. Yang tahap ketiga adalah tahap analisa, dan yang terakhir adalah tahap sintesa. Di materi ini kita juga mempelajari tentang hukum Steno. Apa itu hukum Steno? Hukum Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stensen atau lebih dikenal dengan Nicholas Steno. Ia merumuskan beberapa aturan untuk membantu kita memahami tentang batuan dan objek yang terkandung di dalamnya. Ada 3 prinsip yang masih diterapkan hingga saat ini. Yang pertama adalah prinsip superposisi. Apa itu prinsip superposisi? Prinsip superposisi berbunyi, at the time when any given strata was being formed, all the matter resting upon it was fluid, and therefore at the time when the lower stratum was being formed, none of the upper strata exists. Ringkasnya, dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah, sedangkan batuan baru akan berada di atas atau di permukaan. Kemudian ada prinsip initially horizontal. Apa itu initially horizontal? Strata either perpendicular to horizon, at the incline to the horizon, where at the one time parallel to the horizon. Bahwa lapisan batuan diendapkan dalam posisi horizontal sejajar dengan bidang permukaan cekungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Dan yang terakhir adalah prinsip lateral continuity. Material forming any stratum were continuous over the surface of the earth unless some other solid bodies stood in the way. Ialah material yang membentuk lapisan terendapkan secara luas di atas permukaan bumi, kecuali jika terhalangi oleh strata yang padat. Pada materi kedua, kita mempelajari tentang geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan pada batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadi atau genesanya, ada 3 jenis struktur batuan. Yang pertama, struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Yang kedua adalah struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terjadi setelah proses pembentukan batuan. Dan yang terakhir adalah struktur penekontemporer, yaitu gejala struktur yang terjadi setelah pengendapan. Nah, lalu apa itu geometris? Geometris adalah proses pemecahan problema garis dan bidang pada ruang secara grafis. Dalam penyelesaian masalahnya, geometris dikenal ada 3 jenis, yaitu 1. Proyeksi perspektif, 2. Proyeksi arteografi, dan ketiga, proyeksi storiografi. Lalu struktur bidang. Struktur bidang pada geologi struktur dikenal ada 2. Yang pertama struktur bidang real, dan yang kedua struktur bidang semu. Struktur bidang real adalah bentuk dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan, sedangkan struktur bidang semu ialah bentuk dan kedudukannya hanya dapat dianalisa melalui struktur bidang real lainnya. Yang termasuk struktur bidang ada 5. Yang pertama adalah strike,
kedua deep, ketiga azimuth, keempat apparent deep, dan yang terakhir adalah deep direction. Nah, sekarang materi ketiga mempelajari tentang ketebalan dan kedalaman. Apa itu ketebalan? Ketebalan adalah jarak tegak lurus antara kedua bidang sejajar yang merupakan lapisan batuan. Sedangkan kedalaman adalah jarak vertikal dengan ketinggian tertentu yang diukur dari permukaan bumi ke arah bawah. Ada dua cara untuk mengetahui ketebalan dan kedalaman, yaitu cara pertama ialah cara matematis, dan yang kedua adalah cara grafis. Cara matematis dapat kita lihat pada contoh di samping ini. Dan untuk cara grafis dapat kita lihat juga pada contoh di samping ini. Oke, masuk di materi 4 ialah deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri pada batuan akibat gejala-gejala eksternal yang bekerja pada batuan. Ada dua tipe stres yang menyebabkan adanya deformasi atau perubahan pada batuan. Yang pertama adalah uniform atau confining stress, yaitu suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke segala arah. Dan yang kedua adalah differential stress, di mana kekuatan stres tidak seimbang dan tidak teratur. Pada differential stress terdapat 3 jenis, yaitu tensional stress, compressional stress, dan shear stress. Ketika batuan mengalami tekanan, akan terjadi 3 deformasi. Yang pertama, deformasi elastis, kedua deformasi ductile, dan ketiga adalah fraktur. Adapun jenis deformasi pada batuan dipengaruhi oleh 1. Temperatur, 2. Tekanan, 3. Kecepatan deformasi, dan terakhir adalah kandungan batuan. Lanjut, materi kelima adalah fraktur dan join. Fraktur atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fraktur dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama shear fraktur dan yang kedua adalah extension fraktur. Shear fraktur adalah retakan atau rekahan yang di mana gaya atau gerakan relatifnya yang menyebabkan terbentuknya shear sejajar dengan frakturnya. Sedangkan extension fraktur adalah fraktur yang menunjukkan ekstensi atau peregangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Fraktur yang tidak mengalami perpindahan atau pergeseran atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat disebut sebagai kekar atau join. Fraktur atau crack diklasifikasikan menjadi 3 mode, yaitu mode 1, mode bukaan atau extension, mode 2, geser atau sliding mode, dan mode ketiga adalah tearing mode. Berdasarkan bentuk geometrinya, kekar diklasifikasikan menjadi kekar sistematik dan kekar non-sistematik. Kekar sistematik adalah kekar dengan bentuk geometri lurus, sejajar, dan terulang. Sedangkan non-sistematik adalah kekar dengan geometri yang tidak teratur. Berdasarkan sifat dan karakter retakan serta arah gaya, dikelompokkan menjadi 3. 1. Shear join, 2. Kekar tarikan, dan 3 adalah kekar hibrid. Kemudian masuk pada materi ke-6, yaitu lipatan. Lipatan adalah hasil perubahan atau deformasi dari batuan yang menunjukkan adanya lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres batuan. Pada umumnya unsur yang terlibat dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lalu geometri lipatan. Secara geometri, lipatan dapat didasarkan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Ada beberapa titik profil pada permukaan lipatan. 1. Hinge point, ialah lengkungan pada lapisan yang terlipat. 2. Ada crest, titik tertinggi pada lengkungan. Dan 3 adalah trough, titik terendah pada lengkungan. Ada 3 klasifikasi lipatan. 1. Sudut antar sayap atau interlimb angle adalah sudut terkecil yang terbentuk pada sayap-sayap lipatan dan diukur
pada bidang profil suatu lipatan. Kedua, kedudukan lipatan. Dinyatakan dari kedudukan sumbu lipatan atau fold axis dan bidang sumbu lipatan atau axial plane atau bisa disebut juga axial surface. Dan yang ketiga adalah lipatan sejajar. Bentuk lipatan yang ketebalan atau ortogonal lapisannya tetap. Kemudian pada materi terakhir yaitu lipatan dan sesar. Untuk materi tentang lipatan dapat dilihat pada materi 6 sebelumnya terdeskripsikan secara dasar apa itu lipatan. Maka pada materi ini akan ditekankan pada apa itu sesar. Dan dapat diketahui juga lipatan yang besar biasanya memiliki lipatan-lipatan kecil pada zona limbs di hinge yang biasa disebut parasitic folds. Patahan sesar atau fold adalah pergeseran atau patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja putih dengan naik turunnya bagian batuan. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi, yaitu brittle dan ductile. Baik, inilah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.